Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana hukum kita mempercayai hal-hal mistis dalam Islam? Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu." Sesungguhnya pintu-pintu kegaiban itu hanya miliknya Allah. Tidak ada yang ngerti tentang yang gaib kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mempercayai yang mistis, mempercayai yang gaib itu boleh dan harus. Karena pertama keimanan kita adalah harus beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wujud tapi Allah tidak nampak. Tetapi karena Allah itu tidak bisa dilihat dari pandangan mata, Allah hanya bisa dirasakan kehadirannya dengan sentuhan hati yang bersih. Maka beriman kepada yang gaib adalah rukun Islam yang pertama. Termasuk beriman yang gaib kedua adalah kepada para malaikat. Malaikat itu ada, tapi kita tidak bisa melihat. Dan kita harus beriman bahwa itu ada. Itulah makna dari kita boleh mempercayai hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis. Tetapi kalau urusannya percaya kepada yang gaib itu lalu digunakan untuk ngurusi kehidupan kita. Misalnya kita mau nyalon sebagai kepala desa. Kita ingin tahu menang atau kalah. Lalu kemudian datang ke dukun. Padahal menang dan kalah itu adalah perkara gaib. Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ada teman datang, si Fulan bin Fulan, Mbah bin Mbah yang ada di Gunung Kawi bisa melihat kamu menang atau kalah. Akhirnya dia datang ke dukun itu, sama dukun dibilang, kamu menang. Kalau nyembelih kambing dilempar ke laut misalnya. Nah, kalau urusannya sudah percaya kepada yang gaib ini diturunkan pada aktivitas keseharian kita, apalagi untuk kepentingan duniawi kita sampai datang ke dukun, percaya ke dukun, maka beriman kepada yang mistis, beriman kepada yang gaib yang model demikian hukumnya haram. Kalau kata orang Jakarta haram jadah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh. Karena seperti ayat yang tadi saya sebutkan dalam surat Al-An'am, semua rahasia-rahasia langit, rahasia bumi, rahasia apapun itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada manusia satupun yang diberikan tahu oleh Allah kecuali orang-orang yang dikehendaki. Dan ayat ini ditutup dengan la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu tentang rahasia-rahasia itu kecuali hanya Allah. Itulah yang bisa saya jelaskan. Wahai para sahabat salam yang dimuliakan Allah, semoga yang saya jelaskan ini bisa menjadi bekal kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukron wa dumtum fil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.